Ya, jadi nama lengkap saya Yun Siti Maryuningsi. Saya saat ini usianya 63 tahun. Sebentar lagi pensiun dari WHO, karena usia pensiun di WHO itu 65. Mungkin dokter, seperti yang sudah kami ketahui, dokter ini kan merupakan seorang ahli medis yang bekerja saat ini tuh di World Health Organization, yang dimana yang seperti kita ketahui WHO itu kan suatu organisasi kesehatan terbesar ya dok di dunia. Nah, dalam mencapai karir di dokter di WHO ini, dokter memiliki perjalanan yang sangat menginspirasi dari FK Unpad hingga saat ini dokter ini berkarir di WHO. Apakah saya boleh tahu dokter, kami ini penasaran nih, gimana sih pengalaman dokter saat masih menjadi mahasiswa kedokteran? Adakah tantangan atau momen berharga yang dokter alami di masa kuliah, dan hal itu tuh membuat dokter tuh semakin yakin bahwa dokter tuh akan berkarir di bidang kesehatan global ini dok. Hmm. Eh, ya, jadi saya waktu itu masuk kedokteran tahun 79. Kemudian saya lulus pada tahun 1988 awal, karena saat itu kan pendidikan kedokteran cukup lama ya, jadi sekitar 7 tahun. Fik lagi. Jadi kalau tadi menjawab pertanyaan yang pertama ya tidak ada bayangan sama sekali lah ya untuk terjun ke dunia darah. Jadi hanya perjalanan hidup saya membawa ke kota besar, kemudian di kota besar saya sudah tidak mau lagi masuk ke puskesmas, pilihan yang ada hanya asuransi atau askes atau apa UTD, unit transfusi darah. Gitu. Pengalaman dokter ini yang diceritakan begitu penuh tantangan ya dok ya. Ya, Apalagi di sini dokter juga masih mau mencoba lagi tantangan-tantangan baru, seperti contohnya itu berkarir di luar negeri atau di Swiss ini. Tentunya kan kayak seperti yang kita ketahui, Swiss ini kan memiliki budaya yang beda ya dok sama Indonesia, terutama dari orang-orangnya, dari kebiasaannya, bahkan dari mungkin kebijakan dari kesehatannya juga gitu dok. Nah, seperti yang kita ketahui, dokter juga merupakan seorang team leader for blood and other products of human origin ya dok, dan hmm, pernah juga mengikuti konferensi di Afrika berupa Conference on Liver Disease pada tahun 2022. Dan boleh nih dok kayak menceritakan ya, tantangan terbesar selama dokter ini menjalani karir di Swiss. Tadi kan udah di Indonesia ya dok, mungkin sekarang ya. bisa selama dokter berkarir di Swiss Oke, begitu. ya. Bagaimana? Mulai dari hal-hal yang kecil lah, pengalaman Indonesia tentang kelainan darah, sampai kepada hal-hal yang lebih akademis. Ya. Nah, sampai akhirnya karir saya di dalam organisasi ini, saya diminta menjadi Regional Director for Southeast Asia untuk organisasi ini. Ya, jadi, eh, ya saya boleh eh, berbangga diri lah ya, karena sampai hari ini orang Indonesia yang bisa menjadi Regional Director di asosiasi internasional ini baru saya gitu ya. Jadi saat itu ya saya tuh mungkin orang nekat aja ya, jadi disuruh ini disuruh itu oke aja lah, kita jabanin aja gitu ya. Jadi eh, belajarnya ya kadang-kadang mencobalah meng-email teman-teman di luar negeri ya, jadi misalnya dari Korean Red Cross atau Thailand Red Cross atau sampai ke Eropa gitu, saya mencoba berkomunikasi dengan mereka. Nah, karena dikenal di level internasional, mulailah teman-teman di WHO juga mendengar nama saya gitu ya. Jadi wah, bahwa nih ada orang Indonesia nih yang suka bicara-bicara mungkin ya di level internasional. Nah, karena WHO itu membutuhkan sekali input dari negara berkembang seperti Indonesia ya. Jadi karena WHO ini kan organisasi dunia, kalau dia tugasnya sebenarnya WHO ini adalah antara lain membuat pedoman global. Jadi kalau mereka membuat pedoman global, tentunya pedoman ini harus bisa diterapkan oleh semua level negara. Dan untuk seperti itu mereka butuh asupan dari negara berkembang. Nah, jadi mulailah saya suka diminta menjadi anggota tim untuk menyusun pedoman di WHO. Jadi eh, beliau meninggal, anak saya pengen ambil S2 di Dublin, jadi saya sendiri. Kemudian setelah anak saya berangkat sekian bulan, tiba-tiba WHO menghubungi saya. Jadi Yuyun, ada posisi yang pas dengan kamu. Ini sebentar lagi akan keluar pengumuman untuk rekrutmen ya. Kamu coba melamar ya gitu. Akhirnya saya melamar. Jadi saya masuk ke WHO betul-betul tidak ada rekomendasi, artinya tidak dikirim oleh siapa-siapa.
Saya betul-betul melihat ada pengumuman lowongan kerja, kemudian saya melamar. Nah, selama saya jadi dokter tuh saya nggak pernah melamar pekerjaan ya, karena teman-teman saat dulu kan begitu jadi dokter wajib kerja gitu kan. Setelah wajib kerja pindah ke PMI ya ya cuman ada butuh dokter nggak di PMI? Oh butuh butuh masuk. Jadi tidak pernah lah yang namanya menulis surat lamaran ya, kemudian wawancara, kemudian dites itu nggak pernah. Nah, jadi di WHO itu saya mengalami lah tahapan-tahapan itu, mulai membuat surat lamaran, kemudian 3 bulan setelah itu dihubungi, apakah kamu bisa tes tertulis secara online? Eh, saya tes tertulis, nah mungkin ini berbagi aja dengan teman-teman, kita tes tertulisnya dikasih 4 permasalahan. Harus dijawab dalam waktu 2 jam. Ya. Permasalahannya ya kebetulan karena bidang pelayanan darah ya alhamdulillah ya saya dengan mudah bisa menjawab. Kemudian prosesnya setelah tes tertulis itu kalau nggak salah 3 atau 4 bulan dihubungi lagi apakah Anda bisa interview. Waduh, saya bilang ini urusan darah sedunia saya yang menghadapi sendiri ya. Jadi ya tapi ya sudahlah. Nah, itu mungkin pengalaman hidup yang pahit itu ya yang mendidik saya untuk menghadapi semua situasi ini dengan kepala dingin ya. Jadi ya sudahlah saya pelajari aja. Jadi biasanya ada masa percobaan dulu teman-teman 1 tahun. Setelah itu kalau saya lolos dari masa percobaan mereka sistemnya kontrak kerja tiap 2 tahun. Jadi setelah masa percobaan lewat, kontrak kerja saya diperpanjang 2 tahun sampai saat ini. Jadi saya udah tahun ke-6. Ya. Nah, jadi akhirnya pekerjaan saya di WHO ini adalah utamanya menyusun global guidance tentang pelayanan darah. Nah, nanti uang yang ada di saya itu adalah untuk membiayai perjalanan eh, si ahli-ahli tadi untuk berkunjung ke satu negara. Kerjasama dengan stakeholder ya jadi tadi kerjasama dengan perhimpunan-perhimpunan regional atau internasional tentang pelayanan darah kerjasama dengan negara-negara yang punya donor ya misalnya kayak Bill Gates Foundation ya itu kan dia punya banyak uang. Nah, biasanya kita bagaimana mengapproach Bill Gates Foundation untuk juga mau membiayai pelayanan darah. Nah, seperti itu. Jadi ya ini saya tinggal 2 tahun lagi di WHO. Jadi itulah kurang lebih pekerjaannya. Suka dukanya mungkin saya boleh bilang banyak sukanya ya. Karena kenal dengan mereka ya. Jadi kenal dengan mereka tuh merasa kita di ilmunya jauh banget ya. Jadi tetap aja gitu kayaknya saya bodoh banget dibanding mereka gitu ya. Tapi kuncinya lagi biasa. Nah, dulu tuh yang posisi saya dipegang oleh orang Jerman, kemudian sebelumnya orang Irlandia, kalau nggak salah, bukan orang Irlandia, pokoknya orang Eropa lah. Biasanya mereka nggak tahan lama. Ya. Nah, saya melihat mungkin kita kalau orang Asia itu kelebihan kita adalah melayani. Ya. Apalagi kalau para ahli itu kan nggak gampang ya melayani para ahli itu. Kalau kita terlalu ketat, nanti mereka malah reject ya. Saya nggak mau diatur-atur gitu kan. Tapi kalau misalnya kita juga terlalu lemah, mereka kerjanya jadi santai gitu ya. Jadi eh, mungkin itu kuncinya. Jadi karena kalau saya melihat mereka juga suka banyak maunya ya. Jadi Yuyun tolong ini, Yuyun tolong itu, Yuyun tolong cari referensi ini, tolong cari referensi itu. Saya maunya ini, saya maunya. Kamu coba hubungi Anu. Nah itu. Mungkin kita kalau orang Asia kan diminta tolong begitu, mau lah ya. Karena saya pikir kita nggak perlu apa ya, nggak perlu gengsi, nggak perlu sombong ya. Yang penting kan adalah produk kita keluar. Nah kalau orang Eropa yang lain-lain mungkin diminta-minta begitu sama ahli nggak mau ya. Atau mereka mengatur akhirnya ahlinya yang mundur. Jadi kelihatannya sih karena bicara dengan teman-teman Asia yang kerja di WHO biasanya kunci keberhasilan mereka adalah itu. Terus kalau dukanya ya duka sudah lonely ya. Jadi kalau udah sakit gitu kan sendirian nih di rumah. Cuma untungnya anak saya masih anak saya akhirnya
menikah sama orang Indonesia juga. Tapi mereka tinggal di Dublin, di Irlandia, karena mantu saya kerja di Microsoft Office. Anak saya sekarang kerja di rumah sakit. Jadi perjalanan dari Geneva ke Dublin kan hanya 2 jam terbang. Jadi itu mungkin untungnya saya, walaupun saya sendiri. Jadi kalau lonely-lonely amat gitu, ya saya terbanglah ke sana. Kemudian enaknya juga di WHO ini mungkin agak beda dengan bekerja di Indonesia. Di sini itu yang penting adalah output, ya. Jadi mereka enggak terlalu strict harus absen tiap pagi, pulang harus jam sekian. Waduh, kalau saya dulu kerja di PMI sama di kementerian kan begitu ya. Kita udah tua-tua gini suruh absen pagi-pagi, terus sore juga suruh absen, terus dilihat absensi kita di sini nggak ada yang seperti itu. Mereka yang penting kita punya rencana kerja apa, kemudian output kita ada atau tidak. Ya. Kemudian bagaimana hubungan kerja kita dengan teman-teman tim yang lain, itu yang mereka utamakan. Apakah kita pernah konflik dengan yang lain? Kalaupun pernah, mereka tidak melihat itu sebagai suatu negatif. Mereka melihat bagaimana kita mengatasi konflik itu. Ya, jadi kalau saya melihat apa ya kepercayaan mereka ya. Jadi itu yang enaknya bekerja di sini. Kemudian juga absen nih. Maksud saya apa ya jatah cuti. Kita punya cuti 30 hari kerja dalam 1 tahun. Kalau di Indonesia kalau nggak salah kan cuma 14 hari kerja ya. Dan di Indonesia kalau kita mau cuti pasti atasan kita bilang jangan jangan tanggal segini dong. Kan ada ini, kan ada itu. Di sini nggak pernah ya. Jadi karena itu adalah hak kerja kita, ya atasan harus memberikan hak itu. Kecuali ya kita juga tahu diri kan lah ya kalau ada event yang memang kita harus hadir kan kita juga tidak akan mengajukan cuti pada saat itu. Jadi di sini tidak pernah kita dihalang-halangi untuk cuti. Ketiga, mungkin masalah, misalnya nih satu saat saya punya masalah keluarga, ada kesulitan keluarga, saya tinggal bilang, kondisi saya sedang seperti ini, jadi mungkin saya akan lebih banyak mengajukan cuti dan teleworking. Itu mereka menghargai sekali karena mereka bilang mental health menjadi salah satu sekarang program WHO yang terpenting. Jadi mereka bilang mental health itu sangat-sangat penting. Jadi kamu harus sehat juga secara mental. Jadi kalau kamu masih punya masalah tapi kamu memaksakan kerja itu tidak baik. Jadi itu mungkin ya kenikmatan kerja di WHO. Yang lain ya kerja di Swiss ya kita tahu sendirilah udara di sini bersih ya. Kemudian orang-orangnya relatifly ramah karena ini kota internasional ya, jadi tidak ada rasisme, orangnya welcome welcome semua. Kemudian kenikmatan saya adalah jalan kaki kemana-mana. Jadi ke kantor saya setiap hari jalan kaki 30 menit, pulang juga 30 menit jalan kaki. Kemudian kolam renang 5 menit jalan kaki, jadi saya dalam seminggu bisa berenang 5 kali. Jam 7 pagi sampai jam 8. Oke, saya berhenti dulu sampai situ. Silakan ada yang mau nanya. Terima Ya, kasih atas sharing-sharingnya dan udah juga 1 jam pengalaman ya. dokter. Ya, pengalaman dokter yang sangat wah sekali. Dan semoga kami bisa menyusul jejak dokter menjadi salah Iya, satu perwakilan amin, amin, Regional amin. Director di WHO. Baik dokter, karena mungkin sudah Iya, terlalu sore, mungkin bisa masuk iya betul. dokter memberikan closing statement untuk kami para mahasiswa baru bagaimana ke depannya agar menjadi mahasiswa yang baik dan juga menjalani pendidikan dokter ini secara baik juga supaya bisa berkarir lebih Hmm, baik. baik. Iya, mungkin pesan saya untuk adik-adik, jadi apa ya, eh, tekun ya dalam belajar. Kesulitan pasti ada ya, tapi dari yang sulit itu kita pasti bisa belajar sesuatu ya. Kemudian kerjasama ya dengan teman-teman saling mendukung ya. Kalau ada teman-teman yang punya kesulitan, mungkin itu bisa dibesarkan hatinya ya supaya dia lebih percaya diri. Kemudian yang lainnya perjalanan masih panjang ya, jadi nikmati aja ya. Jalani seperti air mengalir. Ya.